Bigmom.com. Bigmom.com. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akuntansi A2 kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan kelompoknya. Perkenalkan, saya Mayang Putri dari akuntansi A2 semester 3 NIM 1910102115. Nama saya Junita Bawati, NIM 1911010212229. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Aji Triyoga, NIM 1910102179. Kenalkan, nama saya Wardatul Munawaroh, NIM 191010212225, kelas akuntansi A2. Saya Rizka Ningrum Safitri, NIM 1910102180. Perkenalkan, nama saya Kamilia Risma Juliana, NIM 191010211184. Perkenalkan, nama saya Ivanuddin Syafrizal Bari Saputra, NIM 191010211193. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan organisasi? Definisi organisasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi berdasarkan teknis adalah struktur sosial formal yang stabil yang memiliki sumber-sumber yang berasal dari lingkungan untuk diproses sehingga menghasilkan output. Kemudian, definisi yang kedua yaitu berdasarkan perilaku, yaitu kumpulan hak, wewenang, kewajiban, serta tanggung jawab yang mengalami penyesuaian secara perlahan dalam jangka waktu tertentu melalui proses konflik dan penyelesaian konflik. Kemudian, yang kedua, ciri-ciri organisasi. Yang pertama, rutinitas dan proses produksi, yaitu semua organisasi tersusun dari rutinitas dan perilaku individu, kumpulan yang membentuk proses bisnis. Sekumpulan proses bisnis membentuk perusahaan untuk memproduksi barang dan untuk merubah guna mencapai tingkat kinerja organisasi yang tinggi. Yang kedua, politik organisasi, yaitu orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai sumber daya, penghargaan, dan dukungan yang diberikan kepada baik karyawan maupun manajer di dalam setiap organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi, yaitu seperangkat asumsi proses bisnis dalam menciptakan nilai dengan kekuatan pengikat yang kuat yang menghambat konflik politik dan mendorong yang sama, perjanjian pada prosedur dan praktik yang umum. Yang keempat, lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan memberi dan menerima. Lingkungan membentuk apa yang dilakukan organisasi, tetapi organisasi dapat mempengaruhi lingkungan dan sekaligus memutus untuk mengubah lingkungan. Kemudian yang terakhir, struktur organisasi. Misal, birokrasi profesional, yaitu organisasi berbasis pengetahuan di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan profesional. Contohnya, seperti firma hukum, sekolah, dan rumah sakit. Kemudian, fitur-fitur organisasi. Organisasi memiliki tujuan dan penggunaan cara berbeda-beda. Ada yang bersifat memaksa, yaitu contohnya penjara. Yang lain memiliki tujuan berdasarkan manfaat, contohnya organisasi bisnis. Sisanya bertujuan yang bersifat mengatur atau normatif, yaitu universitas. Cara lain membedakan organisasi yaitu dari performa teknologi yang digunakan. Beberapa organisasi melakukan pekerjaan pokok bersifat rutinitas. Contohnya perusahaan suku cadang mobil. 3.2. Bagaimana dampak sistem informasi organisasi dan perusahaan bisnis? Yang pertama, dampak ekonomi.
yang meliputi 1. Teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif. 2. Teknologi sistem informasi merupakan faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. 3. Teknologi informasi mengubah biaya dan kualitas informasi serta mengubah nilai ekonomis suatu informasi. Yang kedua, dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. 1. Teknologi informasi meratakan organisasi. 2. Organisasi pasca industri. 3. Memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang internet dan organisasi. Internet memiliki peranan yang sangat penting terhadap hubungan antar perusahaan maupun entitas di luar perusahaan. Internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi organisasi, serta meminimalisir biaya transaksi oleh organisasi bisnis. Oleh karena itu, organisasi bisnis secara cepat dapat menata ulang proses-proses bisnis utamanya berdasarkan teknologi internet dan menjadikan teknologi ini sebagai komponen yang sangat penting dari infrastruktur teknologi informasinya. Implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Pemahaman organisasi yang akan menggunakan sistem informasi harus mengerti betul agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Faktor yang harus diperhatikan antara lain 1. Lingkungan organisasi tersebut harus berfungsi. 2. Struktur organisasi seperti hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Selanjutnya, biaya dan politik organisasi. 4. Bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, kepentingan-kepentingan kelompok utama yang terpengaruh oleh kehadiran sistem serta sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan terakhir, jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi tersebut. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama, model daya Michael Porter adalah model yang menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, pesaingnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Terdapat 5 daya kompetitif yang dianggap menentukan nasib suatu perusahaan. Yang pertama, pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagai pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, mengenalkan hasil produk dan layanan serta menarik minat konsumen dengan mengembangkan merek mereka. Kedua, pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas ini, mereka tidak terikat peralatan manapun, bisa mendapatkan pekerja yang lebih mudah dengan biaya yang lebih ekonomis, tidak merasa terbebani merek lama, dan memiliki motivasi tinggi. Tetapi, itu menjadi kelemahan mereka, karena mereka tergantung pada pihak luar yang mendanai peralatannya. Tenaga kerja mereka memiliki sedikit pengalaman, dan merek mereka tidak terkenal. 3. Produk dan jasa pengganti atau produk substitusi. Hampir setiap industri memunculkan produk pengganti apabila dirasa harga yang ditawarkan dianggap mahal oleh konsumen. Contoh, etanol dapat mengganti gasolin mobil. Keempat, pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung dengan kemampuannya menarik minat pelanggan dan mempertahankan langganan yang sudah ada. Kelima, pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok berdampak signifikan terhadap keuntungan perusahaan. Semakin beragam pemasok suatu perusahaan, maka semakin besar kendala terhadap harga. Contoh, perusahaan laptop dengan berbagai macam merek. 2. Strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Yang pertama, biaya kepemimpinan atau manajemen yang rendah adalah menggunakan sistem informasi untuk mencapai harga dan biaya operasional yang serendah-rendahnya. Kedua, diferensiasi produk adalah menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau mengubah secara signifikan keyakinan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang dimiliki. Ketiga, fokus pada kru dan pasar. Menggunakan sistem informasi untuk memfokuskan perusahaan pada pangsa yang spesifik.
melayani pangsa yang sempit lebih baik daripada pesaing-pesaing lainnya. Keempat, memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok adalah menggunakan sistem informasi untuk mencapai harga operasional yang serendah-rendahnya. Dampak internet pada keunggulan kompetitif. Teknologi internet yang dapat digunakan perusahaan manapun memudahkan pesaing untuk bersaing pada harga dan pesaing baru untuk memasuki pasar. Karena internet, persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Karena informasi tersedia bagi siapa saja, internet meningkatkan kekuatan penawar dari pelanggan yang dapat menemukan dengan cepat menemukan penyediaan berbiaya rendah pada web. Modal rantai nilai bisnis. Modal rantai nilai bisnis menekankan aktivitas khusus bisnis di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dengan paling baik. Aktivitas utama terkait secara langsung dengan produksi dan jasa perusahaan. Aktivitas pendukung membuat pengiriman aktivitas utama dapat terjadi dan terdiri atas infrastruktur organisasi, SDM, teknologi, dan pembelian. Saya akan menjelaskan tentang bab 3.3 yaitu sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Pertama yaitu sinergi. Sinergi adalah menciptakan kerjasama yang produktif antar dua organisasi atau lebih agar menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Contoh, biasanya di jalan tol terdapat Pujasera yang menyediakan banyak sekali makanan serta minuman yang variatif, sehingga para pelanggan akan mempunyai alternatif pilihan makanan dan minuman yang variatif. Hal ini otomatis meningkatkan omset masing-masing outlet dibandingkan mereka berjualan secara terpisah pada tempat yang berbeda pula. Kedua, menunjang kompetensi inti. Kompetensi inti yang dimaksud di sini adalah aktivitas di mana para pemimpin perusahaan dapat memimpin suatu industrinya. Dalam kompetensi inti ini, bagaimana karyawan dapat menghasilkan pengetahuan tersebut dan memanfaatkan pengetahuan tersebut. Lalu, yang ketiga, strategi berdasarkan jaringan. Strategi berdasarkan jaringan adalah menggunakan jaringan ekonomi, modal perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Strategi berdasarkan jaringan terdiri dari 1. Ekonomi jaringan yang berdasarkan jaringan dapat membantu perusahaan secara strategis dalam mengambil keuntungan dari ekonomi jaringan atau network economics. Ekonomi jaringan dapat digunakan suatu perusahaan untuk membuat strategi sesuai ketertarikan pelanggan. 2. Model perusahaan virtual atau virtual company yang dikenal sebagai organisasi virtual yang menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan orang-orang, aset, serta ide-ide yang memungkinkannya bekerjasama dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan produk dan jasa tanpa dibatasi organisasi tradisional. Ekosistem bisnis atau bisnis ekonomi adalah istilah lain dari jaringan intra-independen yang dilengkapi secara luasa oleh pemasok, distributor, perusahaan alih-daya, perusahaan layanan transportasi, dan pabrikan teknologi yang cukup renggang namun saling bergantung. Ekosistem bisnis membangun suatu ide jaring nilai yang terjadi di antara banyak industri yang bidangnya berbeda-beda. Misalnya, suatu produk yang membutuhkan produk jenis lain untuk mendukung produknya. Pada ekosistem bisnis ini, nilai suatu perusahaan akan meningkat apabila perusahaan tersebut saling mendukung dan berhubungan dengan industri lain. Jadi yang terakhir tuh menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif di dalam permasalahan di bidang manajemen. Sistem informasi strategis sering mengubah organisasi ke dalam pola pikir yang baru. Nah, berikut ini nih ada beberapa isu atau permasalahan di dalam bidang manajemen. Oke, jadi yang pertama tuh menopang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diberikan oleh sistem tidak dapat bertahan lama untuk menjamin keuntungan jangka panjang. Kenapa sih gitu?
karena pesaingnya itu akan meniru sistem tersebut sehingga tidak dapat dipertahankan. Contohnya nih, sistem ATM Citibank yang hanya menguntungkan di awal saja, karena setelahnya itu banyak muncul pesaingnya. Ada juga Amazon yang merupakan pemimpin pasar e-commerce yang sekarang malah harus bersaing dengan Yahoo dan Google. Yang kedua, menggandeng TI untuk tujuan bisnisnya. Menurut Luhmann, riset mengemukakan bahwa semakin sukses perusahaan dalam menggandeng TI, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperolehnya. 1/4 perusahaan yang berhasil menggandeng TI untuk tujuan bisnisnya, yaitu sekitar 50% laba organisasi yang didapatkan dalam menggandeng TI. Yang ketiga yaitu mengelola transisi strategis yang mensyaratkan perubahan dalam tujuan bisnis. Perubahan ini seringkali meleburkan batasan-batasan antara eksternal dan internal, seperti pelanggan, pemasok, dan organisasi lainnya untuk saling berbagi tanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.